kaya, aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi kakak Cokolava, Ibu Evi Lampus, kakak Midalena, kakak Juinsin, kakak Adenda, kakak Vini, selamat bergabung pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian, kita katakan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya kita jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Shalom kakak Desi, kakak Vivi, shalom, selamat pagi. Yesus Allahku. Oh shalom Bu Esther, terima kasih sudah bergabung. Bagi Yesus Tuhanku, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya kita jadi kaya. Hosana,
Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku, sana, Hosana. Bagi Yesus, mohon maaf ya, suara saya sedikit serak karena kemarin seharian ya sibuk sekali. Mohon maaf. Yesus Tuhanku. Izin ya Bapak Ibu, saya minum dulu sebentar. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Allahku, bagi Yesus Tuhanku. Shalom Kakak Pimpin, Kakak Samuji, Kakak Haibro, apa kabar pagi hari ini? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Kakak Estina, Shalom, terima kasih sudah tap-tap layar. Kakak Pimpin, terima kasih sudah tap-tap layar. Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar, bantu share ya. Saya percaya sebentar saya akan membagikan satu firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Mungkin firman Tuhan ini pernah saya bagikan, tapi saya akan kembali mengingatkan setiap kita ya, karena firman Tuhan ini penting sekali. Bahkan firman Tuhan ini sudah mengingatkan saya. Jadi saya rindu membagikan lagi kepada Bapak Ibu semua. Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Allahku, sana, sana. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku, sana, Hosana. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami pagi hari ini. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu ini berbicara kepada anak-anak-Mu yang Kau kasihi pagi hari ini. Roh Kudus, kiranya datang jamah lawat setiap anak-anak-Mu yang ada pagi hari ini, yang ada di live streaming ini. Lawat setiap kami, bukakan mata hati kami, terangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk
menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, saya percaya kita masih ada hari ini semuanya karena berkat Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, jikalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan merubahkannya menjadi baik. Masih ingat kemarin saya bilang, hukumnya orang yang mengasihi Tuhan itu, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Itu hukumnya. Hukum Tuhan ya, yang nggak bisa dipungkiri, yang nggak bisa dibatalkan, karena Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi saat ini apapun keadaanmu, ya percayalah, jikalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenarannya, maka segala sesuatunya pasti akan menjadi indah, tepat pada waktunya. Ya, shalom semuanya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya akan bagikan satu kebenaran ya tentang menabur dan menuai. Ya, mungkin saya tidak akan berbicara banyak tentang menabur, menuai keuangan ya, karena saya sudah banyak berbicara kemarin-kemarin. Saya hanya akan menekankan bahwa ya segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan jalan-jalan yang engkau pilih saat ini, sesungguhnya engkau sedang memprogram masa depanmu. Engkau sedang membentuk apa yang akan terjadi di masa depanmu. Ya, setiap ucapan-ucapan berkat yang kita lakukan, yang kita ucapkan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian pula setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, ya apa itu baik, apa itu jahat, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Bahkan jalan-jalan yang saat ini engkau pilih, engkau mungkin memilih jalan ya entah itu karir, entah itu usaha, ya apapun yang kau lakukan, yang kau pilih, yang kau jalani, engkau akan menuainya. Ya mungkin ini kebenaran firman Tuhan yang jarang kita dengar ya. Tetapi kita jangan seperti bangsa Israel ya, yang generasi pertama itu mereka semua mati di padang gurun karena mereka hanya mengenal perbuatan Tuhan. Mazmur 103 katakan Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan tangannya kepada bangsa Israel. Nah, apa hasilnya? Hanya Musa yang kenal jalan-jalan Tuhan, tetapi bangsa Israel generasi pertama, angkatan pertama mati semua di padang gurun karena mereka tidak mengenal jalan-jalannya. Nah, jalan-jalannya Tuhan inilah yang saat ini saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Shalom ya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal, salam toleransi. Bapak Ibu boleh subscribe kalau terberkati sehingga besok-besok Bapak Ibu juga bisa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, oleh sebab itu 1 Petrus 3 ayat 9 saya mau membacakan kepada Bapak Ibu ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi hari ini kalau ada orang-orang yang menjahati Bapak Ibu ya, kalau ada orang-orang yang mungkin menzolimi, menyakiti engkau,
Jangan balas dengan ucapan-ucapan kutuk, jangan. Karena ketika engkau mengutuki orang lain, sesungguhnya engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. Itu akan kembali kepada kita sendiri. Tetapi ketika kita memberkati orang lain, bahkan memberkati musuh-musuh kita, kita sesungguhnya sedang memberkati diri kita sendiri. Ya, saya ajak Bapak Ibu melihat dari ayat firman Tuhan. Kita baca sama-sama Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, firman Tuhan berkata, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Kenapa? Karena segala kebaikan yang kita lakukan sebetulnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan di sini dikatakan apa? Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya, oke. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Apakah di sini dikatakan upahmu akan besar di surga? Iya, tapi di sini nggak dikatakan di surga, berarti di dunia juga, ya. Ya, karena kitab Amsal berkata, apabila orang benar saja mendapatkan balasan di dunia ini, terlebih orang fasik, ya. Jadi segala sesuatu sesungguhnya yang kita lakukan kepada orang lain, ya, walaupun orang lain itu ngejahatin kita, walaupun orang lain itu misalnya bikin kita sakit hati, merugikan kita, mencuri daripada kita, jangan engkau berbalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Masih ingat kesaksian saya bagaimana saya memberkati orang yang nyakitin saya, orang yang ngerugiin saya. Ya, shalom Bu Nana. Ya, saya percaya kesaksian ini pasti akan memberkati Ibu. Ya, Bapak Ibu yang sudah mendengar kesaksian saya, mohon maaf ya kalau saya ulang lagi ya. Jadi ada orang yang sudah merugikan saya, yang sudah menipu saya, tetapi ketika saya berbuat baik kepada dia karena kasih, ya, karena sesungguhnya karena saya mengasihi dia, jadi saya tetap berbuat baik kepada dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan gantikan berlipat-lipat uang yang hilang itu. Uang yang hilang itu cukup banyak, ya, cukup besar buat saya. Tadinya saya sudah berpikir dengan uang itu saya akan udah punya mimpi gitu, mau beli apa gitu dengan uang itu, karena uang itu cukup besar. Tetapi ketika saya melepaskan pengampunan, saya mengasihi dia, saya malah tetap berbuat baik sama dia. Tetapi dia sendiri karena
karena nggak enak gitu, mungkin ngerasa bersalah, jadi dianya yang musuhin saya. Padahal saya tetap mengasihi dia. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan gantikan berlipat-lipat-lipat. Jadi ya Bapak Ibu, siapapun engkau saat ini, kalau engkau sedang dijahati oleh orang lain, ya sedang misalnya ya difitnah, dicuri, ya jangan balas dengan kejahatan, tetapi lepaskanlah pengampunan dan kasihi mereka, doakan mereka. Itu yang saya lakukan, saya mendoakan orang yang sudah merugikan saya, itu saya doakan. Saya doakan supaya Tuhan jamah dia, ampuni dia. Bahkan saya mendoakan berkat untuk dia. Itu yang saya lakukan. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan apa yang Tuhan lakukan buat saya. Tuhan membela firman-Nya. Nah, saat ini juga Bapak Ibu sama, ya Kakak Nita, saya ketipu ratusan juta. Jangan jadi pahit hati, jangan mengutuki orangnya, tetapi lepaskan pengampunan, berkati orangnya. Percaya, Tuhan itu setia, Tuhan akan membela firman-Nya. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu juga melihat satu bagian firman Tuhan lagi. Ya, mengenai ucapan. Tadi saya udah loncat ke kelakuan ya. Jadi ada banyak sebetulnya apa yang bisa kita tabur. Yang pertama itu ucapan ya. Kita bisa menabur dengan ucapan-ucapan berkat. Kita juga bisa menabur dengan perbuatan baik ya. Nggak melulu harus uang. Engkau bisa mulai memberkati pekerjaanmu. Dengan kata-kata berkat, katakan pekerjaan ini diberkati Tuhan. Saya pasti akan, katakan apa yang Bapak Ibu mau lihat. Misalnya, saya pasti akan mendapatkan promosi. Saya akan memberikan yang terbaik. Ingat kemarin Bapak Ibu yang saya bagikan bagaimana caranya mendapatkan berkat finansial. Ya kan? Jangan hanya menuntut perusahaan memberkati kita, tetapi tanyakan diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan bagi perusahaan? Ya, apa yang sudah kita kontribusi kepada perusahaan? Jadi jangan cari berkatnya dulu, cari apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berkati. Itu prinsipnya ya. Nah, tapi kita juga perlu menabur ucapan berkat. Berkati pekerjaanmu, berkati usahamu, katakan apa yang kau ingin lihat. Katakan misalnya, usaha ini diberkati Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan pembeli, pelanggan-pelanggan yang setia dari timur, utara, selatan, barat. Katakan, ucapkan berkat untuk tubuhmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bisa berjalan. Walau mungkin saat ini engkau belum bisa berjalan ya, tetapi mulai ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah bisa berjalan, bukan hanya berjalan tetapi saya bisa menari dan memuji Tuhan. Katakan ucapan iman. Mulai praktek Bapak Ibu, kalau saat ini engkau belum melihat terobosan dalam kehidupanmu, engkau belum melihat pertolongan Tuhan ya dalam hidupmu, mulai ucapkan kata-kata berkat, karena engkau dan saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah itu pencipta. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Dia hanya berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian pula ya Kakak Estina, ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, mata saya sudah sembuh, sudah pulih, nggak ada gangguan lagi. Ya begitu Kakak Desi, ngomong seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah mencukupkan segala kebutuhan anak-anakku, segala kebutuhanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Shalom Ibu Sonya. Ya, mulai kita praktekkan firman Tuhan. Saya tahu saya sering membagikan firman ini ya, tetapi saya melihat masih banyak di antara kita yang belum mempraktekkannya.
Saya sudah men-sharekan kepada Bapak Ibu bagaimana begitu banyak mukjizat yang saya alami lewat ucapan-ucapan berkat, karena setiap kata-kata yang kita ucapkan itu adalah benih. Bapak Ibu, benih, ingat benih. Dan benih itu pasti akan kita tabur kembali pada waktu yang tepat, ya. Karena kitab Kejadian katakan apa? Selama bumi ini masih ada, tidak akan berhentinya musim menabur dan menuai. Ya, musim menabur dan menuai itu tidak akan pernah berhenti. Jadi selama kita masih ada, mari kita minta tolong Roh Kudus, tolong saya, tolong Bapak Ibu untuk menjaga setiap ucapan kita, setiap tindakan kita, supaya ucapan yang kita katakan, tindakan yang kita lakukan itu bisa memberkati orang lain. Karena ketika kita memberkati orang lain dan memberkati diri sendiri, ya, itu sebetulnya kita sedang memberkati diri sendiri. Ya, semangat Bapak Ibu. Ya. Amsal 18 ayat 20 sampai 21, ya, saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ini nggak dibilang hasil pekerjaannya loh. Bapak Ibu kalau mau cermat di sini, firman Tuhan katakan apa? Perut itu kan ya perut dong, harusnya dikenyangkan oleh makanan, betul? Tetapi firman Tuhan katakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dikenyangkan oleh hasil bibirnya loh. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, ya, itu sebetulnya Bapak Ibu sedang bekerja. Kalau yang gak pernah berdoa, gak pernah ngucapin berkat, baik itu untuk keluarganya, untuk rumah tangganya, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, berarti dia gak bekerja. Ya, karena di sini dikatakan apa? Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Perut kita ini dikenyangkan oleh hasil bibir kita. Kalau hasil bibir kita baik, maka kita dikenyangkan dengan kebaikan. Ya, nanti saya bacakan. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataannya. Tetapi saya masih di kitab Amsal 18 ayat 20 sampai 21 dulu. Terus dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Saat ini Bapak Ibu mau melihat apa dalam kehidupanmu? Melihat kehidupan atau kematian? Nah loh, emang ada yang suka kematian? Ada. Gak percaya? Saya buktikan. Kalau Bapak Ibu yang suka ngeluh, ya, misalnya sakit, ada kan orang yang suka ngeluh, aduh sakit banget gitu. Nah, sesungguhnya secara gak sadar dia sedang menabur benih yang tambah sakit. Udah mah sakit jadi tambah sakit gitu. Ya, ketika kita mengeluh, kita sebetulnya sedang menabur kematian. Ya, mungkin engkau gak mengeluh soal sakit penyakit. Mungkin kau sedang mengeluh soal usahamu, pekerjaanmu. Misalnya lagi sepi. Mungkin kau dagangan lagi sepi. Kau ngomong, aduh sepi banget. Jangan Bapak Ibu, jangan ngomong begitu. Ya. Apa yang saya katakan, saya juga ada lah bisnis, ya. Bisnis kecil-kecilan ada. Nah, apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan Yesus. Bulan ini ucapkan apa yang kau ingin lihat, ya. Ya, selama ini sih puji Tuhan, apa yang gak mungkin gitu ya, Tuhan buat mungkin. Ya, yang terakhir kali itu mengenai disaksikan, jangan deh lah, gak jadi deh. Ya, pokoknya
Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu selalu membela firman-Nya ya. Asal kita itu ngotot, kita itu jangan ya saya kasih contoh deh. Ya ada properti saya udah lama nggak laku gitu ya. Udah lama nggak laku. Udah gitu apa yang saya lakukan? Saya cuman ngomong aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini misalnya propertinya sudah tersewa sekian harganya. Nah, si property agent balik lagi ke saya, nggak mungkin harga segini, harga pasaran cuma segini. Enggak, saya bilang, nggak mau, pokoknya harganya segini. Dan tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya harganya memang masuk akal kok, memang bisa. Jadi ya akhirnya tersewa seperti yang saya minta. Jadi asal kita itu ya jangan ragu. Kalau kita sudah mengucapkan kata-kata berkat, itu kita jangan ragu. Mungkin kenyataan ya si iblis setan coba meragukan engkau, tetapi engkau jangan bergeming. Dengan apa yang kau ucapkan, namanya iman itu nggak goyah ya. Kalau iman sebentar A, sebentar B, sebentar sembuh, sebentar nggak sembuh, itu namanya belum beriman. Kalau misalnya sebentar diberkati, sebentar nggak diberkati, itu namanya belum iman. Ya, saya percaya Bapak Ibu nangkep sampai di sini ya. Kemudian lanjut, masih Amsal 18 ayat 20-21. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saat ini Bapak Ibu, mari kita periksa ucapan kita. Apa yang engkau saat ini sering gemakan? Ya bukan hanya engkau yang mendengar loh, dunia roh juga semua mendengar ya. Baik itu malaikat Tuhan, baik itu roh-roh jahat juga mendengar. Perkataan-perkataan berkatmu, perkataan-perkataan doa-doamu itu didengar. Ya terima kasih Kakak Estina, Kakak Sandi yang sudah tap-tap layar, terima kasih ya. Coba kita periksa, kalau memang kenyataan belum seperti yang kita inginkan, apa ucapanmu? Kalau misalnya Bapak Ibu ragu gitu ya, sebentar A, sebentar B, wah udah itu nggak work, nggak bekerja gitu. Kita harus ngotot dalam posisi kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan asal ngomong ya, jangan asal ngomong. Sebaiknya Bapak Ibu doa dulu sama Tuhan, nanya. Kalau memang sudah ada konfirmasi dari Tuhan, misalnya kayak kemarin itu Bu Esther ya, sudah mendapatkan penglihatan. Nah, kalau sudah dapat penglihatan berkat Tuhan, Bu Esther harus wajib ucapkan kata-kata berkat. Karena yang efektif itu ketika kita sudah mendapatkan dari Tuhan, misalnya kata-kata nubuatan atau penglihatan atau mimpi ya. Kalau udah dikasih kasih tunjuk guidance sama Tuhan, baru kita melangkah ke arah sana. Jangan misalnya kita belum dapat dari Tuhan, belum dapat petunjuk, belum dapat pimpinan dari Tuhan, kita asal nyerbu gitu, asal ngomong, jangan ya. Makanya saya lihat banyak sekali orang-orang Kristen juga yang kecewa sama Tuhan karena merasa doa-doanya, ucapan-ucapan berkatnya nggak dijawab Tuhan. Padahal misalnya Tuhan suruh dia ke kiri, misalnya, tetapi dia mau jalan ke kanan, misalnya. Ya sampai kapanpun nggak ketemu, walaupun dia mengucapkan kata-kata doa, kata-kata berkat, nggak akan ketemu ya. Saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini. Saya mengajak Bapak Ibu juga melihat dari Amsal 12 ayat ke-14. Dikatakan apa? Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah pekerjaannya. Iya, tetapi apa di sini nggak ngomongin begitu. Di sini ngomonginnya apa? Karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada
yang dikerjakan tangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menuai sesuatu yang kita tidak pernah nabur, itu namanya mukjizat Tuhan. Saya mau ngomong itu namanya nyolong. Tetapi ya mukjizat Tuhan juga bisa kan? Bisa saja, nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa saja langsung dengan kuasa Tuhan memulihkan Bapak Ibu. Nggak menutup kemungkinan juga, ya saya tidak mengatakan itu nggak bisa. Tetapi saya di sini ini membagikan jalan-jalannya Tuhan. Ya jangan sama seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun karena tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Tetapi kita mau menjadi seperti Musa yang mengenal jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu apa? Ya, menaburlah yang baik, menaburlah ucapan-ucapan berkat, menaburlah perbuatan yang baik. Karena ingat segala sesuatu yang kita lakukan itu kita sedang menanam benih seperti petani sedang menanam benih di ladang, pasti akan tumbuh. Ya kalau benih baik ya pasti jadinya pohonnya baik. Kalau benihnya tomat, nggak mungkin tumbuhnya misalnya pohon kelapa, kan nggak mungkin. Dari mana mau menuai pohon kelapa tetapi naburnya benih pohon tomat? Kan nggak mungkin lah ya. Jadi mari Bapak Ibu ya, saya melihat banyak sekali orang percaya itu yang seperti itu, nanamnya benih tomat tetapi kepengennya pohon kelapa. Betul apa betul? Ayo. Yang merasa betul tulis amin, ketik amin di komentar. Iya kan? Misalnya ada orang yang selama hidupnya itu ya berbisnis nggak halal, ya memanipulasi orang untuk mencari berkat, untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi dia doa-doa sama Tuhan, minta diberkati Tuhan. Ada kan yang begitu? Ada ya, banyak. Jadi kita jangan hidup di dalam alam mimpi. Itu saya bilang hidup di alam mimpi. Menaburnya kejahatan ya. Kalau menabur kejahatan, kitab Amsal ngomong apa? Menabur yang tidak halal ya, pekerjaan yang tidak halal untuk kepentingan diri sendiri. Itu seperti ayam yang meneluri telur yang dia tidak telurkan, dan pada pertengahan usianya segala kekayaannya akan hilang. Pada akhir usianya dia akan dikenal sebagai orang bebal. Jangan mau seperti itu. Ini adalah hukum tabur tuai. Entah engkau orang percaya, entah engkau sudah lahir baru, entah engkau nggak percaya Tuhan Yesus, ini hukum berlaku universal. Karena firman Tuhan itu ya universal. Entah engkau percaya, entah engkau nggak percaya, ini hukum universal. Jikalau kita ingin melihat kebaikan, maka kita harus menabur segala sesuatu yang baik. Jadi jangan balas orang-orang yang jahat kepadamu dengan kejahatan. Ya. Oke, kita lanjut. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 103 ayat 5. Bahasa Indonesianya, terjemahannya berbeda dengan bahasa versi New King James Version ya. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tetapi sesungguhnya dalam versi New King James Version ya, saya bacakan, Who satisfies your mouth itu mulut, with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Maksudnya apa? Yang memuaskan mulutmu. Kenapa mulutmu? Kenapa bukan hasrat
kita seperti versi bahasa Indonesianya. Kenapa mulut kita? Karena Bapak Ibu, kalau mulut kita mengucapkan hal-hal yang baik, Tuhan yang akan memuaskannya seperti apa yang kau ucapkan. Ya. Kalau ucapanmu nggak ada yang baik, nah Tuhan mau memuaskan engkau dengan apa? Pertanyaannya, betul? Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita hanya mau mengucapkan kata-kata berkat. Kita mau memberkati orang lain juga, kita mau memberkati diri kita sendiri juga, ya. Kita mau melakukan kebaikan untuk orang lain juga, bahkan untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyakiti kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala kebaikan, segala kejahatan yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya membacakan Bapak Ibu dari Mazmur 81 ayat 11 sampai 12. Mazmur 81 ayat 11 sampai 12. Dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir itu lambang dari perbudakan, dari dosa, ya, dari dunia ini, dari dosa. Nah, setelah, kan Bapak Ibu juga sama kan, kita sudah ditebus dari dosa. Nah, setelah itu apa? Bukalah mulutmu lebar-lebar. Kenapa Tuhan gak bilang, angkatlah senjatamu? Enggak kan, Tuhan suruh apa? Buka mulutmu, mulut kita ini lebar-lebar. Maka apa kata Tuhan? Aku, kata Tuhan, akan membuatnya penuh. Nah, Bapak Ibu, mulutmu itu yang kau ucapkan. Apa kata-kata yang kau ucapkan? Kata-kata keluhankah? Aduh, saya masih sakit nih, saya belum bisa bekerja, saya masih sakit. Jangan Bapak Ibu, jangan. Katakan apa yang kau mau lihat. Ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan imanmu. Misalnya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan aku sudah bisa jalan, bukan hanya bisa jalan, bisa menari-nari untuk Tuhan. Misalnya ya, untuk Bapak Ibu yang lagi sakit, yang lagi nggak bisa jalan misalnya. Masih ingat bagaimana saya berdoa untuk mama saya? Mama saya itu yang setahun di rumah sakit. Bayangin, setahun di rumah sakit. Sampai apa yang terjadi? Kan dia operasi patah pinggul di Indonesia. Jadi operasi patah pinggul di Indonesia, kemudian infeksi sampai ke Australia. Apa yang terjadi? Dokter-dokter waktu itu mengeluarkan tulang bonggol pinggulnya itu dikeluarkan. Bayangin, 3 bulan dikeluarkan. Jadi mama saya itu selama 3 bulan nggak punya tulang bonggol itu dikeluarkan, dibersihkan, diapakan, saya nggak ngerti deh. Waktu itu kan saya di Indonesia, saya nggak ngerti. Nah, jadi selama setahun itu dia itu apa yang dia lakukan ya, mama saya itu, Bapak Ibu pernah dengar anjing ngelolong? Nah, itulah yang dia lakukan. Saya ajak ngomong, dia matanya juga udah kosong, nggak ngelihat saya. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Tetapi ya waktu saya dari Indonesia datang ngelongok, hati saya itu aduh sakitnya, dan dan rasa apa ya, hopeless, tahu nggak hopeless, nggak ada pengharapan itu, iya, waktu saya ngelihat mama saya itu. Tetapi apa yang saya ucapkan, saya menjaga sekali mulut saya supaya saya jangan salah ngomong. Jadi saya selalu berkata begini, terima kasih Tuhan Yesus, mama saya sudah sembuh, sudah bisa jalan kembali, sudah normal. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setahun mungkin di rumah sakit. Setelah setahun itu setelah setahun di rumah sakit, dia masuk lagi ke rehabilitation. Di sini ada namanya rehabilitasi. Jadi kayak rumah sakit gitu.
tapi khusus untuk rehabilitasi. Saya nggak tahu berapa lama, 6 bulan apa setahun lah dia di situ. Tetapi apa yang terjadi? Dia bisa jalan, dia bisa tersenyum, dia bisa makan, dia bisa ngomong normal. Ya, iman itu yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ucapan itu penting. Apa yang kau ucapkan sekarang, apa yang kau tabur, tapi kau jangan ragu. Maksudnya jangan sebentar ngomong, terima kasih Tuhan Yesus, mama saya sudah sembuh. Jangan besok lagi, setelah tahun depan. Itu doa yang saya ucapkan itu kan lebih dari setahun, bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu juga mungkin misalnya bulan ini, oke, bulan depan kelihatannya hopeless. Bapak Ibu berubah kata-katanya. Jangan. Waktu itu saya menjaga sekali ucapan saya supaya ucapan saya itu enggak salah. Nah, demikian pula Bapak Ibu, masalah waktu, ya itu urusan Tuhan. Yang penting kita jangan salah ngomong. Ya, terimpartasi, amin. Ya, Bapak Ibu ingat jangan salah ngomong. Nah, masalah yang kemarin yang properti itu yang saya bilang yang sudah lama nggak tersewa. Kalau saya nurutin tuh kata property agent, Ibu, ini harga pasaran sewa nggak setinggi itu kok. Ini semua lagi lesu. Ini cuman segini. Nah, coba kalau saya ngikutin tuh property agent, apalah jadinya? Ya kan? Jangan Bapak Ibu. Iman itu kita harus ngotot walaupun keadaannya hopeless. Jangan bersandar pada apa yang kelihatan. Iya, nggak boleh salah ngomong. Kakak Lucia nggak boleh salah ngomong. Ya, tapi Bapak Ibu, ya penting sebelum Bapak Ibu menabur benih-benih ucapan itu, Bapak Ibu ada baiknya doa dulu sungguh-sungguh, cari Tuhan yang akan memberikan pewahyuan, istilahnya kayak misalnya kemarin Bu Esther dapat penglihatan. Nah, langsung itu udah waktunya untuk menuai. Misalnya kayak saya juga kasih contoh karena saya itu udah sering kali mendapat mukjizat sampai akhirnya nggak nanya dulu sama Tuhan. Begitu bisnis saya kolaps, langsung saya ngomong apa yang saya mau. Karena udah saking seringnya saya dapat mukjizat, jadi nggak nanya Tuhan dulu. Terus apa yang terjadi setelah saya doa, akhirnya Tuhan, akhirnya saya baru tahu bahwa Tuhan kepengen saya melayani Tuhan. Ya, bukan lagi di bisnis yang sama, ya, bukan lagi di bisnis yang sama. Nah, kita harus peka Bapak Ibu, jangan menabur sesuatu yang bukan di jalannya Tuhan. Ya, Tuhan punya pimpinan bagi setiap kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu nangkep apa yang saya ucapkan ya. Kalau nggak nangkep, tulis di komentar, nanti saya akan jelaskan lagi. Karena saya melihat banyak sekali orang Kristen yang asal comot ayat firman Tuhan, langsung asal ngeklaim gitu. Bapak Ibu perlu mengerti apa itu written words, apa itu firman yang tertulis, apa itu rhema words, spoken words by God. Maksudnya kata-kata yang diucapkan langsung dari mulut Tuhan khusus untuk Bapak Ibu lewat firman-Nya. Saya baca Kakak Estina, kelemahannya saya suka mikir-mikir yang belum terjadi. Iya, itu sebetulnya serangan setan iblis juga ya, menyerang lewat pikiran, lewat kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi Bapak Ibu, ketika pikiran itu datang, makanya kita harus ganti dengan janji-janji Tuhan, dengan pikiran-pikiran apa yang kita mau lihat terjadi. Masih ingat kemarin saya bagikan bahwa ketika saya mikir yang jahat misalnya, kalau Bapak Ibu sudah diurapi Tuhan, mungkin Bapak Ibu akan sama seperti saya. Ya, saya percaya Bapak Ibu juga diurapi Tuhan, cuman levelnya akan terus bertumbuh. Ya, saya percaya Bapak Ibu levelnya juga akan terus bertumbuh. Jadi sama kayak saya, mungkin lebih hebat dari saya ya.
Nah, bagaimana caranya supaya overthinking susah ngilangin hati meski udah lewat beberapa tahun? Nah, itu Kakak Fani Gunawan. Sakit hati itu sebetulnya keputusan. Ya, ini yang ngomong ini udah ngalamin berkali-kali. Makanya saya bagikan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu. Ketika kita disakitin, tadi kan saya ngomong ya, yang Petrus, sebentar. Saya coba bacakan lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebetulnya saya membagikan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu, untuk saya juga. Saya juga lagi ngalamin. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus memberkati orang itu. Kenapa? Karena ketika kita memberkati orang itu, sesungguhnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Dan untuk pengampunan itu, ya Kakak Fani, itu adalah keputusan. Bukan soal perasaan. Wah, enak aja Ciciara ngomong gitu. Nggak tahu perasaan saya. Ini yang ngomong ini sudah ngalamin ya. Bapak Ibu percaya deh, ketika engkau melepaskan pengampunan ya, engkau mengasihi dia, bahkan memberkati dia, engkau akan mengalami juga seperti yang saya alami. Yang tadi saya saksikan ketika saya ditipu uang, ya saya malah memberkati orang itu. Apa yang terjadi? Tuhan gantikan berlipat-lipat-lipat, padahal saya nggak ada kepikiran Tuhan bakalan gantiin apa yang sudah dicuri sama dia berlipat-lipat-lipat gitu. Enggak ada kepikiran. Cuman saya atas dasar belas kasihan, atas dasar kasih sebetulnya. Malah ketika orangnya susah, saya ngasih duit. Coba bayangin Bapak Ibu. Ya saya juga kalau berpikir kenapa saya bisa begitu, ya karena Roh Kudus, bukan karena saya baik ya. Tapi saya percaya itu karena Roh Kudus yang memberikan saya kasih, sehingga bahkan ketika orangnya susah, padahal dia sudah ngambil duit saya banyak gitu, tapi waktu orangnya susah, saya didorong untuk ngasih. Dan apa yang terjadi? Wah, luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Gantiin saya berlipat-lipat dari uang yang hilang, yang dia curi. Ya, itu cuma salah satu loh, banyak lagi. Ketika saya melepaskan pengampunan ya, kepada orang yang sangat nyakitin saya. Namanya orang yang nyakitin itu biasanya orang yang deket-deket dong. Ya kan, kalau orang yang jauh kayaknya kalau nyakitin ya sudahlah, karena jauh ini nggak kelihatan. Tetapi kalau orang yang deket ini yang nyakitin itu loh. Tetapi ketika kita ngambil keputusan untuk mengampuni, wah, saya ini dapat berkat rezeki, bukan hanya saja berkat rumah tangga, tetapi rezeki juga, berkat keuangan juga. Ya, sebetulnya yang mau saya bagikan bukan itu sih, banyak, tapi sudah pukul 4.54. Ya, besok lagi deh nyambung ya. Oke, ini Kakak Cantika ya. Kakak Hastuti, si Tompul, gimana cara nagih hutang sama kawan. Mohon doa agar saya bisa keluar dari hutang piutang. Ya, nggak ada yang mustahil ya Bapak Ibu, seperti bagaimana Tuhan sudah menolong saya, mengeluarkan saya dari hutang piutang. Tuhan yang ajaib, yang sama juga bisa melakukannya untuk Bapak Ibu. Yang penting itu apa sih? Kita sungguh-sungguh cari Tuhan, dengar-dengaran akan suaranya, karena Tuhan itu masih bisa berbicara kepadamu saat ini. Tuhan masih bisa berbicara dengan jelas, seperti dia juga berbicara dan memimpin saya keluar dari hutang berhutang, keluar dari bisnis yang hancur. Tuhan bisa berbicara, cuman kadang jalannya Tuhan itu tidak seperti jalannya kita. Kadang kita berharap supaya Tuhan melakukan seperti cara kita, sampai kapanpun gak ketemu, sampai kapanpun kita gak akan bisa melihat caranya Tuhan. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus mau dipimpin oleh caranya Tuhan ya. Gak bisa kita
mau ditolong Tuhan tapi mau pakai caranya kita, itu nggak akan ketemu sampai kapanpun. Nanti deh besok-besok mungkin saya share bagaimana sih caranya, caranya apa ya, mendengar suara Tuhan. Kan kemarin-kemarin saya sudah share ya, Bapak Ibu yang ketinggalan bisa lihat di channel YouTube saya, bisa lihat di profil TikTok saya. Bapak Ibu bisa melihat channel YouTube saya apa, dan Bapak Ibu bisa follow, Bapak Ibu bisa subscribe dan follow. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bagaimana sih caranya mendengar suara Tuhan. Nah, besok-besok saya akan share bagaimana lagi mungkin ya mengenai mendengar suara Tuhan yang efektif gitu loh. Kemarin kan mungkin lebih dari bagaimana Tuhan berbicara, tetapi nanti saya akan share bagaimana caranya supaya kita bisa langsung gitu, bisa mendengar gitu ya. Oke, kalau gitu sudah pukul 5 ya, saya akan tutup renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan suara firman-Mu ini. Terangi setiap anak-anak-Mu ini dengan kebenaran firman Tuhan. Segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala ketakutan, segala keputusasaan yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini, saya hancurkan, saya patahkan setiap roh putus asa, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan. Saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan, kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat atas Bapak Ibu. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati juga keuanganmu, daganganmu, tokomu, diberkati Tuhan, pabrikmu, semuanya diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah ikut sampai akhir ya. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua, bahkan impartasi iman ya kepada Bapak Ibu semua. Dan saya percaya seperti yang Tuhan beritahukan kepada saya ya, saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Kakak Joy sudah bikin meriah acara live-nya ya. Terima kasih untuk gift-giftnya Kakak Sandi ya, semuanya yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung ya. Saya mengasihi semuanya. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu saya memberitakan kebenaran firman, karena saya kepengen Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Oh, Ibu Evi Lampus, selamat ulang tahun buat Ibu Evi. Ya, di TikTok itu sebetulnya ada lagu ulang tahun ya, gimana caranya ya, saya belum tahu. Nanti saya pelajari. Saya doakan ya buat Ibu Evi. Terima kasih Bapak di surga untuk Ibu Evi yang sudah Engkau tambahkan lagi usianya setahun. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang boleh berlalu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi Ibu Evi, untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau limpahkan dan Engkau sudah siapkan untuk Ibu Evi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa, roh pengertian turun saat ini atas Ibu Evi. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Ibu Evi, diberkati pekerjaannya, usahanya, keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kau pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil
engkau menjadi pasukan yang dahsyat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Ibu Evi, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan. Boleh tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan panggil naik ke atas ya. Jangan lupa ya cara mendengarkan suara Tuhan. Ya, Kakak Ferry bisa lihat di channel YouTube saya. Saya mungkin nggak akan mengulang yang saya sudah share. Nanti Bapak Ibu yang sudah nonton, nanti yang tiap hari nonton mungkin bosen dengan topiknya ya. Dan itu juga panjang ya Bapak Ibu. Kakak Ferry bisa lihat di channel YouTube saya, lihat di profile TikTok saya, dan cari bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan. Ada bagian 1 dan bagian 2. Dan nanti mungkin besok-besok saya akan lebih membahas doa yang seperti apa sih supaya kita bisa dengar suara Tuhan dengan cepat gitu ya. Dan bagaimana caranya. Mungkin kemarin-kemarin saya belum bahas itu ya. Sudah bahas belum kayaknya. Baru bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita kayaknya. Oke, Kakak Dustin, ya saya doa untuk anak Cleo. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak Cleo diterima di PTN UGM dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama TikTok ya apa C? Oh, TikTok ini sekarang yang lagi live. Bapak Ibu bisa lihat, cek profile saya di TikTok. Di situ ada link YouTube saya. Ya, mau doanya penting itu. Doa yang mana ya Ibu Nana? Mohon maaf saya lagi nggak nyambung. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya. Di situ ada link yang di YouTube ya. Mohon maaf, harusnya nggak boleh ngomong itu. Soalnya disensor di TikTok, nggak boleh ngomong channel yang lain. Ya, maksudnya di channel saya yang lain itu, Bapak Ibu bisa melihat upload videonya. Ya, itu Ibu Nana. Kalau nggak salah saya sudah share ke Ibu Nana. Itu ya, itu penting sekali karena bedanya itu segaris tapi hasilnya itu bisa bertolak belakang ya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita bisa langsung gitu mendapatkan terobosan karena kita tahu Tuhan yang ngomong kok ya. Tetapi kalau kita nggak mendengar suara Tuhan, itu yang susah ya. Oke. Oh, Jeremy juga ulang tahun ya. Oke, saya berdoa untuk anak Jeremy. Terima kasih Bapak di surga untuk anak Jeremy. Diberkatilah anak Jeremy dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga di dunia ini, sehingga Jeremy menjadi anak yang diberkati Tuhan. Masa depannya masa depan yang gilang gemilang demi nama Tuhan Yesus. Diberkati juga kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, kalau Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Sementara itu saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita naikkan pujian. Tadi suaranya belum keluar, suaranya masih serak. Saya percaya sekarang suara saya sudah keluar ya. Lagu apa? Ada permintaan kah? Oh iya, boleh, monggo silakan. Bu Esther mau bersaksi, silakan. Monggo silakan Bu Esther. Mikrofonnya di-onin dulu. Ibu Esther mau bersaksi. Kesaksian Bu Esther nih hebat nih biasanya. Monggo silakan Bu Esther. Sebentar saya perbesar dulu suaranya ya. Nah, gini kan. Salam semuanya. Ya. Saya sangat terberkati dengan setiap firman Tuhan ya Bu. Saya menerapkannya di dalam kehidupan saya. Lalu seperti yang Bu Ciara bilang bahwa saya melihat penglihatan itu
memang dampaknya luar biasa. Ada berkat-berkat yang saya nikmati. Eh, Berkat yang besar yang saya nikmati itu sebetulnya bersama Bu Ciara dulu pernah didoakan tentang tanah yang waktu itu bagian dari suamiku, dari nenek ya, dari kakek ding. Itu kan waktu itu masih ada di tangan keluarga. Lalu eh, waktu itu saya minta didoakan sama Bu Ciara supaya bagian dari suami saya itu jelas gitu ya. Itu sekarang sudah Bu Ciara sudah diberikan. Lalu kan kami bangun itu di tempat yang bagian kami. Lalu baru itu Bu, baru dibangun, baru dibikin pondasi itu sudah ada orang datang. Pak, itu mau buat apa? Katanya. "Eh, mau jualan apa?" Lalu suamiku bilang begini, belum tahu, yang penting dibikin dulu gitu kan. Terus, "Pak, ini nanti kalau memang nggak dipakai untuk jualan sendiri, kalau mau disewakan, jangan sewakan sama orang lain. Aku mau sewa nanti tempat itu," begitu. Puji Tuhan, baru dibikin pondasi itu sudah mau ada yang nyewa. Luar biasa, Tuhan kita memang luar biasa. luar biasa Tuhan Yesus. Lalu, iya, saya bersyukur untuk berkat ini. Saya bersaksi ini bukan bermaksud apa-apa ya. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu semua yang di sini jangan patah semangat. Mungkin kita belum melihat apa yang menjadi janji Tuhan seperti yang kita harapkan, tapi percayalah dan lakukan, kerjakan apa yang Bu Ciara ajarkan, karena itu sungguh-sungguh terbukti. Firman yang kita ucapkan, yang kita gemakan, yang terus memenuhi pikiran kita itu, kita keluarkan itu membuat keadaan sungguh-sungguh berubah gitu. Amin, Terima amin, puji kasih Bu Tuhan. Terima Ciara. kasih. Wah, dahsyat Tuhan kita. Nah, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya juga mendapatkan itu ya, pesan dari Tuhan bahwa kita-kita ini ya, Bapak Ibu semua itu akan mengalami kemenangan, victorious. Jadi kalau Tuhan ngomong sama saya kadang pakai bahasa Inggris, jadi dibilangnya I'm a mother of victory ya. Jadi maksudnya orang-orang yang bukan ngikutin saya, ngikutin ajaran firman Tuhannya ya, itu akan mengalami kemenangan dan kemenangan juga. Amin. Amin. Ya, saya sudah membuktikannya. Luar biasa. Terima kasih banyak kesaksiannya Bu Esther. Sangat memberkati saya juga. Ya, terima kasih. Saya percaya sangat memberkati Bapak Ibu semua. Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, saya izin dulu ya, kecilin. Oke, Bapak Ibu, kalau yang mau didoakan yang sakit, saya undang naik ke atas. Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar, nanti saya akan doakan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita menaikkan pujian. Ya, terima kasih Bu Esther. Waduh, sangat memberkati dan saya percaya semua Bapak Ibu yang ada di sini juga terbangun imannya. Terima kasih banget Ibu Esther. Jadi yang menyaksikan itu bukan hanya saya kan, ada Ibu Esther juga yang menyaksikan. Nah, Bapak Ibu juga pasti akan mengalami ya seperti ya yang Bapak Ibu harapkan. Yang penting ingat, jangan ragu, jangan sebentar ngomong A, sebentar ngomong B ya. Itu namanya belum beriman. Oke, ada request kah lagu apa? Yang ada ya, yang punya bisa terjual tuh. Oh, saya doakan ya untuk Ibu Nana ya, untuk hotelnya. Darah Yesus, sucikan, kuduskan hotel ini. Hotel ini milik anaknya Tuhan. Darah Yesus sudah
memateraikan hotel ini dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah hotel ini dalam nama Tuhan Yesus, dikirimkan pembeli dengan harga yang terbaik, dengan waktu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bu Nana, waktu saya doa kan tadi udah ada kuasa Tuhan tuh, saya ngerasa keluar. Nah, Ibu Nana, apa yang Ibu Nana harus lakukan? Doa deklarasi. Doa deklarasinya seperti apa? Terima kasih Tuhan Yesus, hotelnya sudah terjual. Ya, dengan apa gitu yang Bu Nana mau ngomong gitu ya. Yang Bu Nana mau, maksudnya mau lihat. Bu Nana mulai doa deklarasi seperti itu pagi, siang, malam. Lagu terhubung. Wah, saya nggak punya tuh lagu terhubung. Nggak ngerti juga lagu terhubung. Ya, monggo silakan Kakak Estina. Ya, aku mau kesaksian. Oke, boleh. Kakak Desi mau kesaksian, monggo. Silahkan ya. Kakak Desi coba. Kakak Desi kalau mau kesaksian boleh di ya. Tuhan selalu menolong. Oke. Sambil kita nunggu dari Bu Desi dulu. Shalom Bu Desi. Bu Desi. Ibu. Shalom. Ya. Silakan Ibu bisa open cam. Suaranya kecil sekali ya. Kayaknya nggak bisa buka kamera ya. Oh, harusnya sih bisa, sebentar saya lihat ya. Ibu Desi harusnya Bisa ya. bisa sudah 1000 Bisa lebih. nggak? Halo, shalom. Shalom. Ya, gimana Ibu? Silakan Ibu. Ibu bisa. Aku mau kesaksian. Berapa hari yang lalu ya? 2 hari atau 3 hari yang lalu, aku ngubungin Ceciara kan ya. Aku minta doain supaya anakku Jeremy dapat sekolah dapat sekolah negeri. Ya. Nah, terus aku bilang hasilnya, Duh, sayang deh hilang. Sayang deh hilang ya. Aduh, kayaknya terpental deh. Sebentar, saya undang lagi bisa nggak? Wah, terpental nih sayang. Ya sudah, kita nyanyi itu ya. Tuhan selalu menolong ya. Tuhan selalu menolongku. Mari kita nyanyi pujian ini. Ya kan, Tuhan selalu menolong. Jangan goyah, jangan luntur imanmu. Ya, iya kayaknya sinal. Wah, sayang sekali. Bu Desi boleh tulis di komentar kesaksiannya, pasti memberkati kita semua. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tak izinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupmu. Ibu Desi ya, kesaksiannya apa? Nggak jelas ya, boleh dituliskan kembali. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Ia memeliharaku, peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupmu. Tuhan mengenyangkan kita dan memelihara kita seumur hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami akan melihat hari ini kebaikan demi kebaikan-Mu, mukjizat demi mukjizat-Mu, terobosan demi terobosan-Mu. Kami akan nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin semuanya. Ya, saya rasa nggak ada yang sakit, puji Tuhan ya. Semuanya diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Oleh karena itu saya mohon izin pamit dulu. Sampai ketemu besok pagi pukul 4 pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih.